Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersu Benarif. Dan saya Adi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali. Banyak sekali cerita yang ingin kami sampaikan kepada Anda hari ini. Yes, tapi saya kira kita tentu saja mengucapkan apa ya? Ya, Kita bukan apa? hanya mengucapkan, kita juga merasa kehilangan. Ini salah satu Ya. tokoh senior, saya kira panutan kita, panutan Anda, panutan saya juga ya Mbak Agi, seorang aktivis. Bang Rizal Ramli, kita panggilnya Bang RR, yang tadi malam itu wafat pukul 19.30 di RSCM karena kanker pankreas ya. Sudah cukup lama beliau dirawat di sana gitu, dan waktu terakhir ketemu kelihatannya memang kelihatan wajah Bang Rizal Ramli kelihatan kurang sehat. Ketika ditanya, beliau seperti biasa, enggak loh, Hmm. oh baik-baik aja Hersu, kata dia selalu begitu. Bang Rizal Ramli kalau kita tanya selalu begitu. Tapi ini memang salah satu tokoh yang unik saya kira, dan banyak orang yang tentu bagi kalangan yang sinis dan nyinyir, tapi dia nggak ngerti sejarah, dia nganggap bahwa Bang Rizal Ramli itu kritis karena ya karena dipecat oleh Pak Jokowi dari kabinet. Enggak, Bang Rizal Ramli itu kritis sejak zaman masih dia mahasiswa, masih semasa Orde Baru, karena dia Pernah pernah ya ditahan karena dia apa? Karena waktu itu dia menolak perpanjangan masa jabatan Pak Harto. Jadi bukan hanya Jokowi lah yang dilawan oleh Bang Rizal Ramli. Dan kalau soal-soal begini teruji lah. Saya tidak meragukan soal integritasnya Bang Rizal Ramli ya. Banyak orang yang tidak suka karena sikap-sikapnya semacam itu. Tapi saya kira ini salah satu tokoh yang cukup menarik dalam perjalanan bangsa kita, dan kita merasa kehilangan, dan saya sebut ya, kita bersaksi dia orang baik, dan yang lebih penting itu dia menginginkan Indonesia ini jadi lebih baik gitu ya Mbak Agi. Iya, betul sekali. Dia adalah tokoh mahasiswa dari sejak awalnya dulu begitu ya. Mm, Jadi mm, sampai kemudian menjadi tokoh nasional, menjadi ahli ekonomi, ahli investasi. Jangan lupa, saya mm, sering mendengar bahwa para investor asing yang hendak masuk ke Indonesia itu konsultasi lebih dulu kepada mm, Bang Rizal Ramli. mm, Kita juga kalau seandainya ada di Jakarta, kita melihat MRT itu kita langsung ingat bagaimana peran Bang Rizal Ramli dalam menggolkan itu. Karena MRT di Jakarta kan memang investasinya dari Jepang begitu, dan itu sukses begitu ya, kita melihat sebagai terobosan baru di dunia transportasi, dan masih banyak lagi apa yang dia lakukan soal Freeport apa dan sebagainya, Mas Yersu. Mungkin ini anak-anak muda perlu menggali lebih dalam, jangan terkecoh dengan suara buzzer, jangan mm. terkecoh dengan framing-framing buzzer. Karena saya lihat beberapa di media nasional begitu, Mas Yersu, kemudian di bawahnya kan ada komen-komen, itu kebanyakan mereka mengatakan bahwa pergilah apa orang nyinyir satu begitu ya, Hmm, orang hmm. yang nggak ada guna dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang termakan oleh framing begitu. Dan kita tahu karena Pak Rizal Ramli atau Bang Rizal Ramli ini adalah orang yang keras begitu. Kalau memiliki pendirian dia akan mengatakan apa adanya, dan dia selama Ya, ini memang dikenal sebagai tokoh oposisi hmm, walaupun pernah masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi. ya, Jadi dia apa yang ada di pikirannya ya itu yang dia katakan. Mungkin kalau dia ketika itu satu jalan soal reklamasi dengan Pak Jokowi dengan Pak Luhut mungkin keadaannya tidak demikian. Tapi dia memang berani ketika itu berhadapan dengan Pak Luhut, menentang Pak Luhut, walaupun pada akhirnya kemarin penampilan terakhirnya di publik adalah dia tetap datang ke acara ulang tahun Pak Luhut. iya, iya betul. Dia tetap bersahabat dengan Pak Luhut, tetapi memang dalam soal reklamasi itu Jakarta, dia waktu itu keras sekali ya kepada para pengembang waktu itu. Menurut sama saya, atau dikepret kan, kira-kira gitu, selalu dia menyatakan gayanya seperti itu. Dan kelebihan Bang Rizal Ramli ini, walaupun dia seorang intelektual itu, dan kemudian sebenarnya ekonomi ini kan istilah yang sangat sulit dipahami ya. Saya termasuk orang yang dulu ketika jadi wartawan tuh saya paling benci kalau disuruh liputan ekonomi, karena saya mesti belajar serius, bukan background saya seperti itu. Saya lebih tertarik masalah politik gitu dan hukum ketimbang ekonomi gitu ya. Tapi di tangan Bang Rizal Ramli itu kan jadi menarik gitu. Bagaimana kemudian dia menggambarkan situasi politik Indonesia di tengah dominasi para pengusaha di kabinetnya Pak Jokowi gitu, yang berdampak pada kebijakan yang sekarang kita sebut sebagai oligarki gitu ya. Betul. Di tangan Bang Rizal Ramli itu disebutnya gampang tuh, peng-peng. Itu kan sangat negara ya, pengusaha dan sekaligus penguasa. Itu kan sebenarnya istilah-istilah yang genuine gitu, yang original Betul. dari seorang seperti Bang Rizal Ramli untuk menggambarkan situasi, dan orang dan mudah memahami apa sih. Meskipun sekarang orang paham oligarki itu, orang sekarang paham sampai desa-desa orang paham, tapi istilah bahwa peng-peng penguasa dan pengusaha itu bisa dengan sangat tepat menggambarkan sebenarnya bagaimana pemerintahnya Pak Jokowi itu dikelola begitu ya. Saya ingat Betul. terakhir itu ketika waktu itu
Rizal Ramli itu dan Bang Rizal Ramli itu dalam sebuah dialog itu peluncuran buku dengan saya jadi moderatornya, dia waktu itu cerita bagaimana Gus Dur itu waktu itu mengusulkan Pak Harto ditangkap gitu ya. Jadi kata dia Bang Rizal Ramli mencegah jangan nanti karena banyak sekali kan masih jenderal-jenderal yang loyal pada Pak Harto bisa kacau negara ini. Tapi dan dia juga nggak senang kalau ada seorang kepala negara itu ditangkap. Tapi terakhir dia waktu itu saking jengkelnya mungkin terhadap pemerintahan Jokowi, dia mengusulkan Jokowi ini ditangkap saja karena terlalu banyak persoalan dia karena KKN-nya kan bagaimanapun semangat reformasi itu kan memberantas KKN itu amanat reformasi loh ya Mbak ya. Tapi kan kita lihat apa yang terjadi pada pemerintahan Jokowi itu kan KKN-nya sekarang luar biasa ya, korupsi dan nepotisme itu sekarang ini yang sekarang kemudian mendapat sorotan karena yang disebut dengan politik dinasti itu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Bang Rizal Ramli ini walaupun mungkin dalam keadaan sakit, karena sebelumnya katanya keterangan dari pihak keluarga kan beliau pernah juga apa ya, ini tidak pernah ada sakit lah begitu. Tapi memang untuk yang pankreas ini katanya kan baru apa diketahui ketika sudah stadium yang lanjut begitu ya Mas Hersu. Dan saya cukup amazed gitu Mas Hersu, beliau sakit kanker pankreas ini dan kemudian memang hanya sedikit yang tahu. Yang kita satu mungkin kita kan satu WA dengan para politikus termasuk dengan Bang Rizal Ramli ini pun juga beliau terakhir memang sudah lama ya dia memposting di grup begitu dan kemudian tidak ada kita pikir juga adalah karena kesibukan beliau begitu tapi ternyata memang beliau sakit yang cukup berat begitu. Jadi memang ini orang yang ingin apa ya dilihat itu dari pikirannya, dilihat dari ucapannya begitu, bukan orang yang melo dan kemudian minta dikasihani begitu. Jadi padahal kanker pankreas itu kalau saya pernah tahu Mas Hersu, itu adalah kanker yang paling kalau sudah stadium lanjut itu paling menyakitkan gitu ya, dibandingkan dengan menderita jenis kanker yang lain dan ini memang tidak bisa sulit untuk disembuhkan, sulit juga untuk dioperasi dan sebagainya begitu. Jadi selamat jalan Bang Rizal Ramli, semoga husnul khotimah dan kemudian mendapatkan tempat yang layak, yang terbaik di sisi Allah. Yes, oke. Baik, kita masuk ke topik yang saya kira cukup menarik ya. Sekarang disoroti ini. Kemarin bahkan saya dengan Bung Rocky Gerung itu mengusulkan petisi. Ini beda dengan PDIP ya. Kalau PDIP kan minta bukan PDIP, TKN ya. TPN ya kalau Ganjar Mahfud ya. TPN itu kan. Kalau Ganjar Mahfud TPN betul. Ya kan mereka mengusulkan agar bantuan bansos ini stop gitu ya sampai akhir sampai Pilpres berlangsung karena khawatir dilihat memang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi sebagai kampanye begitu. Tapi saya dengan Bung Rocky melihat loh jangan kalau di stop ini kan bagaimanapun bansos ini kan penting untuk rakyat kita ya. Jangan gara-gara Jokowi yang berulah kemudian rakyat menderita. Kita mengusulkan agar Pak Jokowi itu melakukan semacam berhenti, stop atau moratorium melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah dan bagi-bagi bansos. Karena itu kan kelihatan sekali itu sekarang jadi alat. Jadi tetap aja bansosnya berjalan, tapi serahkanlah itu kepada mungkin kepala dinas sosial setempat, kepala desa dan sebagainya, dan itu diawasi rame-rame oleh para ketiga kontestan dan juga partai-partai politik, jangan sampai disalahgunakan. Tapi kalau Pak Jokowi yang melakukan itu kan jadi persoalan gitu ya. Dan ini soalnya nanti akan kita bahas. Kemudian juga soal Bawaslu yang sampai sekarang ini justru tarik-menarik soal pemanggilan Gibran itu Bawaslu Jakarta Pusat gitu ya Mbak ya. Dan ini sekarang karena kan kalau Bawaslu Pusat sudah menyatakan pembagian susu di Car Free Day itu tidak ada pelanggaran gitu, tidak ada pelanggaran tidak pidana kampanye. Tapi kemudian Bawaslu Jakarta Pusat melihat bahwa dia menemukan menemukan celah baru gitu. Karena ini bagaimanapun ini ada pelanggaran perda untuk yang memang Car Free Day-nya tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. Tapi saya mikir bagaimana jalan keluarnya ya ini karena pejabat gubernurnya sendiri ketika ditanya wartawan ngaku saya sedang tidur kok pada waktu pembagian susu saya jadi nggak tahu gitu. Tapi ini kemudian ada dicurigai karena alot banget ini pemanggilan Gibran ini ya ada intervensi meskipun itu dibantah. Itu soal yang sangat menarik dan nanti kita akan kaitkan juga dengan pemanggilan ini ya. Justru dilaporkan ini Bawaslu Jakarta Pusat karena dianggap salah mengirim tanggal undangan gitu, soal administrasi ini. Tapi juga hal yang sama juga terjadi di Batam ya Mbak Agi ya. Justru Bawaslu yang menurunkan baliho atau apa ya, bukan baliho itu sebenarnya apa ya? Iya, spanduk besar lah begitu spanduk ya. besar yang di landmark Kota Batam itu Bawaslu menurunkan itu kan kemudian malah dilaporkan ke polisi ya kalau tidak salah Mbak ya, ini ya Bawaslunya ya.
Ya, Iya iya betul. Jadi kemarin ya, kejadiannya kemarin ini dari pihak, TKD itu ingin mereka sedang, menyusun laporan untuk dilaporkan ke polisi karena Bawaslu itu dianggap semena-mena menurunkan, beliau tersebut. coba bayangin bagaimana Bawaslunya itu kalau yang sedikit nekat ya pasti akan berhadapan dengan kekuasaan semacam itu karena kita tahu lah penyelenggara pemilu itu mulai dari KPU, Bawaslu dan yang lain-lain juga itu memang iya bagian dari kekuasaan karena kita tahu lah proses rekrutmennya mereka seperti apa ini proses politik ya. Jadi tentu saja namanya proses politik ya dia harus akomodasi dengan berbagai kepentingan-kepentingan politik yang mensponsori mereka kan gitu ya. Itu soal itu terus apa ya yang lain. Oh soal perkembangan Anies kampanye yang dihambat ya, itu masih terus berlangsung ada fakta-fakta baru lagi yang diungkap oleh Caimin. Satu lagi saya kira ini yang kemarin bahas pembahasan kita ya untuk capres dan cawapres yang lain itu kalau mau masuk TikTok silahkan masuk TikTok. Pak Mahfud udah mulai ikut gitu ya dan Pak Mahfud menyatakan bahwa enggak saya nggak ikut-ikutan Anies Baswedan ikut-ikutan juga nggak apa-apa kok gitu ya ini kan bagus justru kita seneng apakah kemudian kan tergantung bagaimana nanti komunikasi mereka dengan Gen Z ini kan ini proses pendidikan politik ya kan Iya. anak-anak yang tadinya apolitis tiba-tiba sekarang dengan masuknya Anies ke TikTok menjadi lebih aware politik ya kenapa kalau capres-capres dan cawapres lain juga memanfaatkan itu ini bagus ketimbang diisi TikTok joget-jogetan aja dan sayangnya ini bukan hanya capresnya ya dulu ada calon wakil presiden yang nggak jadi itu juga kan kalau masuk ke TikTok jadi kontennya receh banget gitu ya kayak ada yang kayak peragawan itu ya gitu kayak fashion show ada yang jadi tukang sayur dan sebagainya ini kan membodohi sebenarnya gitu ya ini bagus Pak Mahfud nggak usah risau lah kalau disebut ngikuti Anies ya memang faktanya Anies yang masuk duluan tapi nggak ada masalah kok kan gitu ya Mbak Agi ya. Iya iya. Dan yang topik berikutnya itu tadi menambahi yang Mas Irsu katakan, yaitu soal dihambatnya kampanye Anies. Jadi ini ada indikasi memang ada hambatan, terhadap kampanye 01 begitu. Ini yang mengatakan adalah Caimin kemarin ketika dia melakukan kampanye di, Jakarta Utara begitu di Kampung Nelayan dan itu ada 2 lokasi yang dia mention, dia sebutkan yaitu, bahwa hari ini kan ada, Anies itu berencana untuk, melakukan, kampanye dan juga acara desak Anies itu di Sumatera Barat begitu. Ketika off the record yang ini tayang itu sudah berlangsung ya karena kita ini tapping sebelumnya. Dan kemudian lokasinya itu dipindah Mas Hirsu karena sesuatu hal. Banyak cuitan di medsos begitu, di X begitu yang mereka mengatakan bahwa ya sudah tahulah sebabnya apa begitu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah Anies kesulitan untuk mendarat di Tuban, Jawa Timur. Jadi helikopternya yang seharusnya akan segera dia akan segera melakukan kunjungan ke sana untuk berdialog begitu, itu sulit untuk mendapatkan lokasi pendaratan. Dan kemudian yang lainnya sepertinya itu sudah cukup ya Mas Hersu bahasan untuk kita nanti ya. Selain juga oh ya satu lagi, mungkin yang apa mobilisasi massa yang ada di Jawa Tengah itu juga ramai Mas Hirsu. Jadi Pak Jokowi ini kan baru saja melakukan kunjungan ke Jawa Tengah kemarin begitu. Dan kemudian beredar itu surat juga cukup ramai begitu di media massa dan juga di media sosial begitu soal pengerahan massa yang dilakukan yang ditandatangani oleh Camat Aji Barang begitu dan mereka mengerahkan massa petani ini dengan diberikan bayaran apa dan sebagainya untuk mendatangi lokasi GOR di Purwokerto tempat Pak Jokowi melakukan pertemuan begitu. Ini menarik juga Itu karena kita langsung aja itu kita bahas langsung sebagai topik pertama tadi karena sebelumnya sempat saya mention itu. Karena Pak Jokowi kan kita bahas tadi sekarang sudah keliling terus gitu ya. Bahkan kelihatannya kita bisa menduga keras ini Pak Jokowi mungkin akan fokus di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mbak. Lagi kalau lihat kalau sebelumnya kan Pak Jokowi disebut-sebut selalu mengekori kemanapun atau mirroring Ganjar kemana-mana saja selalu disapu bersih lagi oleh Pak Jokowi. Ganjar di mana setelah itu Pak Jokowi hadir di situ dan sebagainya gitu ya Mbak Agi ya. ya Nah, betul. saya kira saya bisa memprediksikan sekarang ini karena pertempurannya itu di Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Coba perhatikan nanti pasti Pak Jokowi akan lebih banyak fokus di situ dan itu sudah mulai yang terjadi beberapa hari ini kan. Makanya kemudian saya sebut ya pantas kita jadi tahu kenapa kok Prabowo dan Gibran itu tidak terlampau banyak melakukan kampanye kan. Kita kan waktu itu bertanya-tanya kan Mbak Agi, ingat kan waktu awal-awal kenapa kok Gibran sama Prabowo itu tidak mengambil cuti selama kampanye, mereka cuma akan berkampanye di hari-hari libur dan akhir pekan saja gitu. Sekali-kali lah mereka ambil cuti di hari kerja. Ya mereka merasa nggak perlu ngapain gua kampanye lagi gitu. Orang sudah ada Pak Jokowi yang berkampanye. Kan itu yang terjadi. Ini yang
yang saya kira ini sangat serius gitu ya. Kelihatan ini memang sangat sophisticated dikemas dalam sebagai program presiden. Tapi ngapain sih sebenarnya presiden masih terus keliling-keliling seperti itu, dan kita tahu kan sejak awal kita kritik bansos itu bukan urusannya presiden. Bansos Betul. itu urusannya cukup lurah atau kepala dinas sosial lah begitu, dan kan terbukti sebenarnya dengan kemarin ribut-ributnya Pak Zulkifli Hasan yang mengklaim bahwa bansos itu dari Pak Jokowi, itu kan menunjukkan memang mereka punya intensi seperti itu, bahwa ingin ada dalam benak publik terutama kelas bawah yang secara ekonomi ya lemah, dan kemudian mohon maaf secara literasi politik juga rendah, mudah dimanipulasi oleh mereka kan gitu. Iya, betul sekali. Kalau Mas Hersu mengatakan mirroring atau mengikuti jejak dari Ganjar, ini justru juga yang dibahas, dan Ganjar juga menjelaskan bahwa ya kalau seandainya Pak Jokowi itu mengikuti saya ya berarti dia sayang sama saya, kata Ganjar begitu. Karena selama 1 pekan terakhir ini memang konsentrasi Ganjar itu ada di Jawa Tengah, Mas Hersu, ada di Demak, ada di Purworejo, pokoknya banyak kota di Jawa Tengah begitu. Karena dalam 1 hari saja itu ada di beberapa tempat. Jadi bayangkan kalau antara 1 pekan hingga 10 hari belakangan ini dia konsentrasi di Jawa Tengah, maka ada berapa kota yang sudah dikunjungi, dan itu berakhir pada akhir tahun. Dan kita tahu awal tahunnya Pak Jokowi itu dia berkunjung ke Boyolali dan kemudian juga ke Purworejo. Nah, ini yang kemudian disebut oleh kalangan PDIP begitu ya sebagai mengikuti lagi atau mirroring dari jejak Ganjar Pranowo begitu, Mas Hersu. Dan kemudian yang menarik ini adalah soal mobilisasi massa begitu. Jadi ini menjadi sorotan betul begitu, karena suratnya apa ya Mas Hersu, terkuat begitu ya, dan kemudian menjadi ramai, diunggah oleh berbagai akun, begitu juga menjadi bahan berita begitu. Jadi ceritanya Ganjar ini melakukan safari di Jawa Tengah. Tidak lama kemudian Jokowi melakukan safari di Jawa Tengah. Ini yang khususnya menjadi perhatian. Tapi pada safari Jokowi ini, Pak Jokowi itu ada surat yang ditandatangani oleh Camat Aji Barang, Arif Effendi, yaitu dia meminta agar para kepala desa, ini mengarahkan kepala desa berarti ya, untuk mengirimkan para petani yang sudah dikondisikan oleh koordinator penyuluh atau PPL begitu, untuk menghadiri acara yang dilaksanakan Selasa kemarin tanggal 2 begitu, Mas Hersu. Itu pukul 14. Kita ketahui kalau di televisi begitu, dan juga di YouTube acara Pak Jokowi itu sore hari. Jadi pukul 14 mereka sudah diminta hadir untuk di gelanggang olahraga atau Gor Satria di Purwokerto. Nah, terus kemudian surat itu juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut adalah pembinaan petani se-Kabupaten Banyumas oleh Presiden begitu. Tapi terdapat pula keterangan yaitu bahwa peserta akan mendapatkan uang transport sebesar 100.000 dan juga konsumsi begitu. Dan juga disebutkan sebagai iming-iming gitu ya, ini gimmick, bahwa akan ada bazar pupuk subsidi begitu dengan harga 50% dari harga eceran tertinggi pupuk subsidi tersebut. Bayangkan kalau seandainya pupuk subsidi itu kan memang petani yang memiliki kartu tani selama ini mendapatkan fasilitas pupuk bersubsidi begitu kan. Nah, kalau seandainya mereka mereka tidak mendapatkan fasilitas, maka akan ada harga pupuk yang normal. Nah, ini 50% dari harga pupuk yang sudah disubsidi. Tentu saja mereka sangat-sangat tertarik, Mas Hersu. Apalagi kemudian Pak Jokowi juga ternyata di acara tersebut mengatakan bahwa dia akan menaikkan subsidi pupuk begitu, sekian belas triliun begitu ya, dan berbagai janji-janji yang dia katakan kepada para petani. Nah, ini yang menjadi sorotan, Mas Hersu, terutama oleh PDIP yang merasa bahwa Pak Jokowi ini ngekor kepada acara Ganjar, dan Ganjar sendiri kan juga salah satu tujuannya adalah, salah satu target visi misinya adalah soal pupuk juga. Jadi sepertinya Ganjar ketika usai Ganjar mengatakan soal pupuk dan janji juga untuk subsidi itu tadi, ternyata Pak Jokowi juga mengatakan soal tersebut begitu. Selain lokasinya, apa yang dibicarakan juga hampir sama. Nah, kalau menurut Hendrawan Supratikno, ini salah satu politisi senior ya dari PDIP begitu, dia mengatakan bahwa ajakan mobilisasi ini dapat ditafsirkan spontanitas masyarakat dalam menyambut presiden mulai menurun begitu. Jadi cahaya dari Pak Jokowi ini mulai menurun. Dan kemudian juga dia menyayangkan karena di masa sisa jabatannya Pak Jokowi yang pendek ini, dia mulai meredup itu adalah karena cawe-cawe. Ya, kita sering membicarakan itu juga, mendiskusikan itu juga kan, Mas Hersu, bahwa gara-gara cawe-cawe itu dan berbagai
apa ya, endorse Pak Jokowi kepada 02 yang memang betul-betul terkuat. Seperti kata Mas Hersu, Pak Jokowi ini yang berkeliling seperti menggantikan Gibran, yang kita tahu Gibran kan menjadi cawapres dari pasangan 02 begitu. Kurang lebih begitu Mas Hersu. Iya, ya ini memang saya kira Pak Jokowi paham bahwa sekarang itu PDIP itu betul-betul merapatkan barisan. Ini all out ya kalau kita lihat instruksi-instruksinya dari ya, kan beredar juga surat instruksi dari Ibu Megawati dan juga Hasto untuk itu, dan kemudian juga kemarin kita juga tayangkan video dari politisi PDIP Tubagus Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin. Itu memang sekarang ini mereka betul-betul sedang dikonsolidasi sangat serius, dan mereka betul-betul tidak mau kecolongan. Dan mereka tidak ingin Jawa Tengah itu diubah dari kandang banteng menjadi kandang Garuda, apalagi menjadi kebun mawar gitu. Jadi kalau bisa menurut mereka ya kebun mawarnya itu langsung dihancurkan aja, diinjak-injak oleh banteng kan. Lagi. Tapi satu lagi Mas Hersu, di Jawa Tengah ini memang situasi sedang memanas ya, karena kasus di Boyolali kemarin yang Betul. dimana ada 7 orang kader dari atau relawan begitu dari 03 yaitu dari Ganjar dan Mahfud ini yang dikeroyok oleh 15 orang anggota TNI, dan kemudian belakangan ini yang kita tahu bahwa Yonif di lokasi tempat pengeroyokan itu kemudian dibanjiri oleh karangan bunga begitu, yang seolah-olah isinya itu adalah berupa simpati kepada TNI atau dukungan kepada TNI. Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa orang yang menjadi pelaku ini kan sedang diperiksa para oknum ini, yang menjadi pelaku kenapa malah justru dibela begitu Mas Hersu, walaupun kenyataannya juga ada pengakuan gitu dari saksi, para relawan itu ketika melewati itu dia memakai knalpot brong sehingga membuat berisik begitu, membuat emosi. Tapi kan sebagai aparat negara begitu, TNI tidak bisa berbuat serta-merta atau langsung seperti itu. Nah, ini yang kemudian Pak Mahfud pun terhadap karangan bunga yang banyak dikirim ke markas Yonif tersebut sangat menyayangkan, dan dia merasa itu bahwa sepertinya bukan organik begitu. Dan kita tahu masyarakat mana ya yang kira-kira untuk hal seperti ini yang kemudian bergerak secara bersama-sama, masif, pada waktu yang sama begitu ya, mengirimkan karangan bunga seperti ini. Ini kan pola-pola yang dipakai oleh buzzernya ya. Buzzer, betul, oleh buzzer. Dan kemudian kita tahu ini adalah kurang lebih yang bersimpati kepada 02 karena memang ada suara dari TPN dari Ganjar dan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa Andika Perkasa terutama mantan Panglima yang mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan di dalam tubuh TNI sendiri yang mungkin dia bersimpati kepada Pak Prabowo sehingga dia merasa kesal dengan kejadian tersebut sehingga terjadi pengeroyokan itu, walaupun itu sudah disangkal Mas Hersu. Tapi sepertinya ada di sana, yaitu seperti kata Mas Hersu tadi, itu adalah akibat dari Pak Prabowo yang sampai saat ini pun tidak cuti begitu, sehingga ada sistem komando yang dari atas itu masih berjalan ke bawah begitu. Jadi kalau ada komando apapun itu pasti akan diikuti oleh mereka yang ada di bawah. Itu yang dikatakan oleh mantan Panglima Pak Andika Perkasa. Kalau itu Hasto ya, Hasto atau Pak Andika yang ngomongin bahwa ada simpatisannya Pak Prabowo masih di TNI itu. Oh ya, itu Hasto yang seperti itu. Tapi pada saat Pak Andika melakukan konferensi pers, dia juga mengatakan Mas Hersu bahwa itu ada indikasi ada simpatisan di dalam. Oke. Ya, jadi artinya kan mereka nggak asal ngomong lah kalau Hasto dan kemudian Pak Andika yang notabene pernah menjadi Panglima TNI ya Mbak Agi ya. Nah, apalagi Pak Andika nih betul-betul bertolak belakang dengan pernyataan Dandim setempat kan, yang menyatakan bahwa tidak sebelumnya ada kesalahpahaman, ada pembicaraan, tapi ternyata tidak begitu. Jadi itu serta-merta yang dipertanyakan Pak Andika adalah kalau terjadi pengeroyokan serta-merta tanpa ada adu mulut sebelumnya, itu karena apa begitu penyebabnya begitu, kurang lebih begitu. Ya, oke. Saya kira dari sini makanya penting ya kita untuk mendorong ya, ada semacam petisi lah dari publik, Pak Jokowi itu harus moratorium melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah karena itu betul-betul jelas terindikasi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan dia sebagai presiden, dan yang buruknya itu lagi adalah satu, menghabiskan anggaran negara, kedua mengklaim bahwa program-program yang sumbernya dari APBN, yang berarti juga dari sumbernya duit kita juga, duit dari pajak kita, itu sebagai programnya Pak Jokowi kan. Ini kesannya kan Pak Jokowi ini kan menjadi sinterklas gitu ya, dan diharapkan dengan cara begitu
approval ratingnya Pak Jokowi terus naik dan itu nanti terkonversi menjadi suara yang akan dialihkan pada Prabowo dan Gibran, khususnya pada Gibran lah. Itu kita kan kalau tadi dengan bahwa Pak Jokowi sudah mulai redup seperti dikatakan oleh Irwan Supratekno gitu tadi, kalau saya menduga ini adalah bagian dari bargaining Pak Jokowi ke Pak Prabowo, karena kan kita kemarin juga sempat bahas bahwa ini kelihatannya kontribusi Ganjar dan kontribusi Gibran dan Pak Jokowi itu terhadap elektabilitasnya Prabowo nggak signifikan, bahkan mungkin jangan-jangan malah menjadi faktor diskon gitu ya, faktor yang menjadi merusak elektabilitas Prabowo, karena sekarang ini kan suara Prabowo berdasarkan survei ya, kalau kita ambil rata-rata 40 lah, 40% gitu angkanya ya, beragam ya. Saya kira average 40, sementara perolehan Prabowo pada Pilpres lalu itu 44,50%, dengan catatan itu yang tidak dicurangi loh itu ya, suara yang di KPU, padahal kan kecurangan luar biasa besar. Artinya kalau sekarang masih seperti itu kan masih di bawah perolehan yang lama. Ada faktor bahwa suaranya beralih ke Anies Baswedan, yes. Tapi berarti kan tetap saja Gibran dan Pak Jokowi itu tidak menambah suara itu. Makanya Pak Jokowi tentu penting kalau sampai nanti pasangan ini terpilih, begitu kan, katakanlah kan nanti kan Pak Prabowo yang jadi presiden, dan Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Bargainingnya apa? Nggak ada. Apalagi nanti kalau kemudian timnya Pak Prabowo dan Gerindra juga merasa sebenarnya nggak ada kontribusi ini dari Pak Jokowi dan Gibran, itu yang ada malah bikin suara kita jeblok. Kan jadi itu kan juga akan makin berat posisi tawarnya Gibran gitu. Iya betul. Kalau kita melihat dari segi itu iya Mas Hersya, dari angle itu. Itulah makanya kalau saya merasa kenapa Pak Jokowi masih tetap mempertahankan organ-organ relawannya yang kata ada 2.000 lebih organisasi, pernah disebutkan sekitar 2.300 kalau tidak salah organisasi relawan di seluruh Indonesia, dan juga kemudian organisasi relawan dari Gibran. Ini biayanya sungguh besar, dan tapi juga kalau saya lihat pertumbuhannya itu memang cukup masif. Saya tidak tahu apakah masif itu hanya di permukaan, kemudian secara organik mereka tumbuh atau tidak. Tapi yang ditangkap oleh yang saya baca begitu Mas Hersu, ini pergerakan untuk deklarasi dan sebagainya dari Gibran, relawan Gibran ini tumbuh di mana-mana. Begitu juga dengan Kaisang, jangan lupa relawan dari Kaisang ini. Kita tahu bahwa semua relawan itu berbiaya lah, walaupun kita tidak bisa memotret buktinya, penyerahan uangnya apa dan sebagainya, tapi kita tahu bahwa tidak ada relawan yang bisa tumbuh sendiri begitu, apalagi dalam situasi seperti ini. Begitu juga dengan relawan dari Kaisang ini Mas Hersu begitu, ini sungguh-sungguh kuat. Nah saya rasa saya tidak tahu ya apakah mereka akan masuk ke Partai Gerindra ataukah akan masuk ke Golkar atau ke PAN begitu ya. Tapi saya rasa Kaisang sendiri sudah memiliki partai begitu, walaupun partainya masih kecil. Tapi organ-organ relawan inilah yang kemudian akan menjadi bargaining begitu. Walaupun mereka secara politik ya yang namanya seperti kata PDIP, relawan itu bukan partai. Mereka tidak punya hak untuk mengusung dan sebagainya begitu. Kita tidak tahu taktik Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan memang suka sen kanan belok kiri begitu. Kita pindah ke topik berikutnya. Apa yang Agi mau masuk ini? Soal Gibran dan Bawaslu atau yang mana? Yang Gibran dan Bawaslu ini menarik loh Mas Hersu, yang ada di Batam misalnya begitu ya. Jadi bukan biasanya ada pelanggaran dan kemudian dilaporkan ke Bawaslu begitu kan. Tapi kalau ini Bawaslu begitu diancam mereka akan dilaporkan ke polisi begitu. Nah, itu terjadi juga yang di sini di Bawaslu Jakarta Pusat yang akan dilaporkan juga karena dianggap dia tidak cermat melakukan panggilan terhadap Gibran. Jadi ini dunia memang udah kebalik-balik ini. Yang harusnya menerima laporan justru malah dilaporkan kan gitu. Iya betul. Jadi ceritanya sebenarnya kalau kita melihat sekitar 2 hari yang lalu ya, sekarang kan tanggal 3, jadi dari tanggal 31 ke tanggal 1 itu kita membuat konten ya Mas Hersu, mungkin yang tidak melihat konten kita, yaitu bahwa ada sebuah spanduk sangat besar begitu, ada yang menyebutnya baliho, tapi ini pas spanduk kalau kita lihat spanduk begitu ya sangat besar itu di landmark Welcome to Batam begitu. Nah ini kan wilayah publik dan juga memang itu menjadi tempat hiburan, tempat liburan begitu ya di akhir tahun, karena biasanya orang datang ke situ dan ingin berfoto-foto di landmark tersebut, tapi kemudian merasa terhalangi begitu oleh spanduk tersebut, dan kemudian yang protes ini para fotografer yang ada di lokasi begitu, yang sehingga mereka
kehilangan rezekinya lah, kehilangan kesempatan begitu. Padahal biasanya banyak yang minta foto tapi ini tidak. Nah, kemudian berdasarkan protes tersebut, Bawaslu melihat dan kemudian memang diturunkan Mas Hersu baliho tersebut atau spanduk tersebut oleh Bawaslu. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Tapi uniknya dari pihak TKD sendiri, TKD dari Prabowo Gibran yang di daerah itu pun sebetulnya ada ketidaksamaan gitu. Jadi ada pihak begitu yang mengatakan setelah kami investigasi ternyata memang relawan kami yang memasang begitu. Jadi mereka mengakui. Tapi ada juga pihak yang mengatakan bahwa itu bukan kami. Jadi tidak tahu siapa yang memasang. Nah, tapi emang ngejin yang masang. Kalau bukan relawan atau aparat penegak hukum, mau disalahin penegak hukumnya yang masang gitu. Karena kan banyak dicurigai juga selama ini seperti pernah terjadi di DPR kan. Komisi 3 kan waktu itu anggota fraksi dari PDIP kan menyoroti keterlibatan polisi dalam pemasangan spanduk-spanduknya dan baliho Prabowo Gibran kan pada waktu itu kan gitu Mbak ya. Iya betul sekali. Jadi ini cukup unik juga ya kalau saya melihat sementara yang mengakui bahwa relawan yang memasang akhirnya mengatakan bahwa relawannya itu sudah mendapatkan izin untuk memasang atribut-atribut begitu atau APK-APK di lokasi di Batam. Tapi tidak disebutkan apakah di lokasi tersebut sudah mendapatkan izin begitu ya Mas Hersu. Tapi jelas mereka akan melaporkan ke polisi karena dianggap Bawaslu ini merusak begitulah. Nah, kalau di netizen ini dampaknya mereka kemudian mengulik Mas Hersu. Hal seperti ini membuat banyak yang berpendapat bahwa kalau seandainya belum terpilih, belum menjadi penguasa saja, kerjaannya sudah banyak melaporkan gitu baik kepada polisi, kepada Bawaslu dan sebagainya. Ya bagaimana nanti kalau seandainya sudah berkuasa, sedikit-sedikit laporkan, sedikit-sedikit laporkan. Karena memang banyak sih kalau menurut saya catatan dari 02 ini melaporkan ya. Contohnya seperti misalnya Aiman yang sampai sekarang ini masih diproses bahkan udah naik ke tingkat penyidikan. Aiman Wicaksono tim dari TPN Ganjar begitu dan dia juga adalah jurnalis Mas Hersu. Dan kemudian kalau kita ingat yang belum lama ini perusakan yang terjadi di Jogja di Suronatan itu juga tidak dilaporkan, itu malah Bawaslu yang kemudian melihat kejadian itu viral dan Bawaslu malah yang bergerak begitu kan, mencatat gitu. Mereka mengatakan akan melakukan penyelidikan. Tapi itu tidak baik dari 01 yang merasa dirugikan itu tidak membuat laporan begitu Mas Hersu. Ya, hal seperti ini kadang-kala memang terjadi di kalangan masyarakat bawah begitu ya. Mereka entah tahu, entah tidak. Mereka mengikuti saja instruksi yang ada di atasnya. Ya. Saya kira kita lanjutkan sedikit ya kaitannya dengan Jakarta yang kan hari kemarin harusnya kan Gibran itu dipanggil oleh Bawaslu Jakarta Pusat dalam kaitan bagi-bagi susu di acara Car Free Day tapi kan menariknya bahwa Bawaslu Pusat sendiri sudah menyatakan tidak ada pelanggaran ya dalam tindak pidana pemilu tapi Bawaslu Jakarta Pusat melihat bahwa mereka menemukan celah baru ya ini dianggap ini melanggar perda gitu ya dan panggilan kemarin Gibran tidak hadir dan katanya hari ini akan menghadiri ini ketika kita tapping ini belum ketika kita rekaman belum tahu kita seperti apakah dihadir atau tidak. Tapi yang paling menarik adalah pernyataan dari salah satu anggota TKN yang menyatakan mereka juga akan melaporkan Bawaslu ini. Kalau Bawaslu ke DKPP saya kira ya karena katanya mereka itu membuat surat panggilan harusnya tanggal 2 Januari 2024 tapi tertulisnya 2 Januari 2023 gitu. Jadi kesalahan juga. Tapi ya tetap aja kok sekarang yang terjadi malah Bawaslu-nya yang harusnya menerima laporan malah dilaporkan. Jadi ya nggak kaget kalau saya bilang ya namanya juga anak sultan gitu. Ada yang bilang begitu. Jadi ya bebas dong gitu. Jangan pernah ganggu anak sultan. Oke, soal gini kita tinggalkan dan kita nggak terlalu kaget lah ya semacam itu. Kita pindah kemana ke soal Anies ya yang mulai dihambat dan sebenarnya pada waktu itu dalam jumpa pers sebelumnya juga Timnas menyatakan kan ada di 6 kabupaten kalau tidak salah ya 6 daerah 6 Pemda betul 6 Pemda yang mempersulit lah ya untuk izin terhadap kampanye Anies ini. Iya betul Mas Hersu. Jadi Anies sendiri yang terakhir itu yang ada dipindahkan tempat kampanyenya ya Mas Hersu di Lombok begitu di NTB itu kan dia akhirnya dia mengatakan sebelumnya dia dilarang mendarat atau ditolak mendarat di Morowali ya karena ingin memakai lapangan
lapangan terbang, jadi rupanya memakai pesawat pribadi mungkin ya, atau pesawat sewaan gitu. Dan biasanya begitu, Ahmad Ali yaitu tim dari, coach timnas dari, Amin begitu, itu, sudah biasa untuk mendarat di situ kalau dia, menggunakan pesawat begitu pribadi. Dan kemudian, panitia atau dari pihak manajemen PT IMIP begitu mengetahuinya hanya Ahmad Ali saja yang akan mendarat, tapi setelah mengetahui bahwa ada Anies di dalam pesawat itu maka kemudian ditolak untuk mendarat, kecuali Anies diturunkan lebih dahulu di tempat lain maka boleh mendarat. Ya itu tidak bisa karena tujuannya datang ke Morowali adalah untuk berkampanye, untuk berdialog. Nah, yang berikutnya adalah yang di Lombok, dan di Lombok ini rupanya cukup membuat kesal. Jadi sebelumnya mereka semacam di Taman Budaya begitu ya milik pemerintah, akhirnya itu acara Desak Anies itu dipindahkan ke tempat lain di sebuah food court lah seperti itu. Dan kemudian akhirnya Anies bersuara di situ bahwa sekarang kalau setiap kali ada intimidasi, ada halangan dan sebagainya, maka dia akan melaporkan. Maksudnya melaporkannya kepada rakyat, melaporkannya kepada para pendukungnya begitu supaya mereka mengetahui. Karena seringkali itu terjadi tanpa diketahui. Media Ya, juga benar itu, lapornya ke rakyat aja deh. iya, lapornya kepada rakyat supaya rakyat mengetahui. Karena memang sebelumnya pihak panitia atau timnas kan sudah berjanji Anies akan datang. Tapi ketika dihambat, dia tidak jadi datang, mereka kemudian menjadi marah dan menyalahkannya kepada Anies gitu. Nah, inilah makanya dia mengatakan akan lapor. Nah, rupanya ini dilakukan oleh Caimin ketika ini bukan Anies yang berbicara ya. Caimin kemarin mengatakan bahwa Mas Anies kata dia itu dari panitia itu setempat yang di Tuban itu sulit mencari tempat untuk turun. Jadi rupanya dia menggunakan helikopter Mas Hersu. Jadi untuk tempat pendaratannya itu ditolak. Dia mengatakan seperti itu. Jadi acara di Tuban itu saya tidak tahu akhirnya mendarat di mana begitu, tapi memang Anies akhirnya melakukan safari di Jawa Timur. Nah, yang di Tuban ini sebelumnya meminta dari PT Pupuk Indonesia kalau tidak salah untuk mendarat di sana, tapi ternyata ditolak. Begitu juga dengan kepolisian, Polsek, Polres yang dimana biasanya di sekitar situ ada lapangan juga ditolak, begitu Mas Hersu. Dan ini juga terjadi hari ini di Sumatera Barat ya. Saya lihat soalnya di akun-akun, wah sekarang akun-akun Gen Z nih saya lihat. Akun Gen Z dan juga Anies Bubble begitu kan sudah mengupload dari sejak kemarin di mana acara Anies hari ini dengan mereka woro-woro lah begitu. Bahwa besok ada acara Desak Anies di Sumatera Barat dan lokasinya di Istana Bahasa Pagaruyung begitu. Tempatnya apa namanya jamnya gitu juga sudah disebutkan jam 9.30. Ini kan letaknya di Kabupaten Tanah Datar ya. Dan saya lihat kemarin baru beberapa jam saja diunggah itu sudah ratusan yang kemudian viewersnya dan juga sudah ribuan begitu yang merepost. Ini luar biasa loh, hanya sekedar pemberitahuan jadwal acara Desak Anies saja itu untuk satu akun itu yang memperhatikan sampai dengan ribuan. Ini untuk X begitu ya. Mungkin kalau seandainya Instagram itu lebih wajar. Yang Nah, luar ratusan ribu atau ratusan aja, Mbak? ratusan ribu. Oh, ratusan ribu. Oke. Iya, yang views-nya itu yang melihat agenda tersebut begitu ya, mereka menyebutnya sebagai apa ya, event notice atau apa begitu, itu yang melihat sudah ratusan ribu. Saya tidak tahu sekarang karena saya tidak mengecek. Dan kemudian juga yang mention dan komen-komen di bawahnya itu saya akan datang apa dan sebagainya itu banyak sekali. Tapi ternyata last minute ini diubah Mas Hersu lokasinya. Ini salah satunya akun Ubah Bareng @ubahbareng di X juga yang mengabarkan bahwa acara Desak Anies itu yang tadinya diadakan di Istana Bahasa Pagaruyung, Jalan Sultan Alam Bagarsyah, Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, jam 9.30, itu karena dia juga mengumumkan bahwa acara tersebut dipindahkan ke tempat lain. Tepatnya mengatakan begini, Desak Anies di Sumbar pindah tempat. Kita akan pindah ke lapangan Cindua Mato, Baringin, Kecamatan 5 Kaum, Tanah Datar, Rabu 3 Januari jam 9.30. Dilarang dilarang menggunakan atribut partai ya kawan. Jadi memang kalau di Desak Anies ini kan mereka siapa saja, tidak dibatasi pendukung Anies saja, tapi siapapun bisa datang dan mereka tidak boleh memakai atribut partai begitu. Nah, kemudian juga ada nih misalnya ini kalau ini dari Timnas Amin yaitu Iman Syafi'i di X juga dia mengatakan Desak Anies Sumbar pindah tempat guys. Kenapa? Ya biasalah seperti itu. Tapi memang sudah dipositifkan begitu oleh Caimin bahwa memang ini ada sesuatu juga kenapa pindah dari lokasi yang pertama ke lokasi yang kedua, Mas Hersu. Kita tak butuh pemimpin dari kalangan penguasa dan pengusaha. Karena keterpilihan presiden
bukan kekuasaan pengusaha, tapi kuasa rakyat yang totalitas berusaha. Biarlah ia dicap tak punya modal, karena yang ia punya modal rekam jejak. Bukti nyata sukses membangun ibu kota, yang kini siap bekerja membangun Indonesia. Kami di sini hadir tanpa disuruh, berkumpul tanpa rusuh, bergerak tanpa imbalan, penuh semangat, urun gagasan, tidak diam menunggu arahan, apalagi perintah atasan. Kami bergerak penuh aksi, menggebu untuk kolaborasi, penuh hasrat akan karya, hingga 1 juta spanduk rakyat dibentangkan, berbagai gagasan dikumandangkan, bukti kreativitas penuh asa untuk Indonesia yang kaya akan karya. Amin, amin. Anies Imin jadi pemimpin untuk perubahan Indonesia yang terjamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia pilih amin. Sumatera Barat pilih. Terima kasih banyak. Saya Hanifah Miftahur Rahma, perwakilan anak muda. Ini agak terkejut saya. Sumatera Barat itu apa sekarang pejabat gubernur ya? Karena sebenarnya kan kepala daerahnya, gubernurnya kan tadinya PKS gitu ya, partai pendukung dari Anies ya. Kok ini sekarang bisa ditolak juga di situ? Tapi oke, nanti kita cek ya. Tapi kita nggak tahu. Ini kan kabupaten ya. Oh, kabupaten ya, kabupaten. Ya, kabupaten Kalimantan saya tidak tahu dari partai mana begitu. Oke. Oke. Jadi tapi saya kira itu memang udah mulai modus-modusnya macam itu. Jadi ada 2 yang kita bisa identifikasi ya. Kalau Ganjar itu di mirroring begitu ya kampanye-kampanyenya, kalau Anies mulai dihambatkan begitu ya. Tapi saya kira ini kan seperti kita sebut seperti air lah, mudah lah bisa di mana-mana dipindahkan, seperti di NTB juga dengan pengunjungnya juga langsung juga pindah begitu ya. Tapi saya sampai tadi ini pukul 9 acaranya pagi pukul 9.30 tapi nggak berubah ya Mbak ya disebutnya ya. Dipindahkan nggak acaranya berubah. Tidak berubah. Dipindahkan dengan waktunya tidak berubah. Oke, kita tunggu saja. Saya kira apa topiknya? Mas Irsu, catatan Mas Irsu, ini mungkin supaya pemirsa Off the Record juga tahu bahwa hajatan pilpres kampanye ini adalah hajatan negara begitu ya, dan ini ada undang-undangnya, ini ada perbawaslunya, peraturan bawaslunya, ada peraturan KPU-nya, semuanya ada begitu. Dan di dalam itu meminta supaya semuanya membantu. Jadi baik itu gubernur, Pemda dan sebagainya membantu kelancarannya. Begitu juga dengan aparat hukum seperti misalnya polisi, TNI dan sebagainya juga membantu pelaksanaan di lapangan. Begitu juga misalnya mereka ada di tempat-tempat begitu ya, yang mereka kesulitan untuk misalnya tidak ada tempat pendaratan, tidak ada lokasi yang besar dan sebagainya, itu diminta untuk membantu aparat setempat maupun aparat Pemda setempat begitu Mas Hersu. Jadi jangan ada tebang pilih. Nah kalau dalam hal ini sepertinya entah memang ada instruksi ataukah memang ini inisiatif pribadi dan sebagainya, tapi hambatan kepada kampanye Anies ini sudah mulai betul-betul mengganggu saya rasa Mas Ersu, karena memang sampai dengan tanggal 10 Februari ya kalau tidak salah, ini kan masih terus berlangsung dan saya rasa makin kesana makin intensif begitu. Nah, kalau ada hambatan-hambatan seperti ini dan sepertinya ada pilih kasih begitu ya terhadap para paslon, ini saya rasa rakyat ini harus makin cerewet begitu, dan mereka makin mereka supaya negara ini saya sulit mengatakan Mas Hersu, ketidakadilan ini begitu nyata, ketidakadilan ini begitu jelas terlihat begitu ya, sementara yang satu penuh dengan fasilitas begitu, sementara yang satu juga secara narasi mereka dan juga seperti Pak Ganjar begitu ya, relawan-relawannya ini kita sudah tahu memang Jawa Tengah ini daerah yang akan panas, tapi apa yang terjadi saat ini sampai aparat juga melakukan pengeroyokan, itu kan kita prihatin betul gitu. Ya, Oke, itu beberapa topik yang tadi kita bahas. Apakah masih ada yang belum kita bahas dari yang kita janjikan kepada pemirsa tadi? Sepertinya sudah semua ya, mudah-mudahan semua. Oke, baik, kita sampai ketemu lagi ya besok dan saya kira nggak perlu terlampau risau dengan situasi ini selama kita terus bergerak terus ya ini
Jadi berbagai hambatan-hambatan itu ya, saya kira Anda punya peran untuk terus bicara, speak up gitu ya. Karena Iya, dalam beberapa betul. kasus kita ingat bagaimana KPU yang tadinya ada kecenderungan ingin melindungi Gibran dalam berbagai debat, termasuk meniadakan debat itu kan akhirnya juga tunduk pada tekanan publik Iya. karena rame-rame ditekan oleh publik juga oleh tim dari paslon yang lain. Ya akhirnya toh KPU juga tunduk pada tekanan itu. Dan saya kira pemerintah seperti ini kita juga terus tekan seperti Pak Jokowi yang tadi kita ingatkan kalau perlu bikin petisi rame-rame. Petisinya sekarang kan nggak susah ya. Bisa petisi online, bisa bikin meme macam-macam di media sosial untuk minta agar Pak Jokowi selama Pilpres ini berlangsung berhenti untuk keliling daerah dan apalagi bagi-bagi bansos. Kecuali kalau ada hal yang sangat urgent itu berlakukan. Tapi saya lihat bagian besar acaranya Pak Jokowi itu nggak terlalu urgent. Ada peresmian-peresmian proyek yang sebenarnya itu levelnya itu ya cukup, kalau paling tinggi menteri atau gubernur atau bupati itu semua diambil alih oleh Pak Jokowi kan gitu sekarang ini terjadi. Ya Iya, Mbak ya. iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi rakyat menjadi terbiasa ya bahwa Pak Jokowi itu ngurusin ecek-ecek gitu, Iya. ngurusin saluran air, ngurusin soal ya seperti itu gitu. Kalau seandainya dulu zaman Pak Harto itu mungkin hanya sekali panen raya dan panen rayanya tidak ada momen Pak Harto sendiri terlihat apa kayak begitu. Betul-betul panen bersama rakyat, terus kemudian ada semacam apa namanya Mas, dialog ya, dialog begitu dengan para petani dan sebagainya. Jadi Kelompok capir namanya dulu. capir betul dulu namanya itu Mas Hersu mengingatkan begitu. Sementara yang dilakukan Pak Jokowi sejauh ini yang kita melihat dari satu kota ke kota yang lain gitu dalam sehari itu bisa ada 2 lokasi, 3 lokasi begitu. Tapi tidak terlalu signifikan begitu apa yang dia lakukan yang bisa dikerjakan oleh bupati, oleh wali kota dan juga level gubernur atau bahkan menteri. Nah, ini bukan berarti kita tidak setuju dengan bansos. Bansos tetap diberikan tapi bukan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi masih menjabat dan yang running untuk menjadi pemimpin negara adalah anak Pak Jokowi. Tidak Iya. bisa dipisahkan. Apalagi sekarang tagline-nya adalah melanjutkan program dari Pak Jokowi. Nah, itu saling berkaitan betul dan itu tidak adil bagi Iya. paslon-paslon yang lain. Dan sebenarnya juga betul sekali ini nanti jangan sampai Pak Jokowi itu sebenarnya kita sebut presiden ecek-ecek, presiden recehan karena soal bansos yang bisa diurus oleh camat, lurah atau bahkan kepala dinas sosial aja mesti presiden turun tangan gitu ya bagi. Dan sebaiknya Mas Ersu kepada mereka yang mengaku-ngaku dan memberikan informasi palsu, pembohongan publik bahwa bansos ini dari mana? Dari Pak Jokowi, itu sebaiknya juga ada sanksi pidana lah Mas Ersu, tidak hanya sekedar teguran. Kalau seandainya sekedar teguran seperti yang terjadi, bukan teguran ya, teguran dari masyarakat begitu kan, yang kemudian rame-rame bersuara di medsos begitu, itu tidak berefek begitu. Pasti Ya. di tempat akan dilakukan Ya, juga. ini sama juga dengan penyebaran kabar bohong dan hoax gitu ya, kira-kira gitu. Begitu. Oke, baik Mbak Agi, sampai ketemu lagi kita. Kita mesti pamit. Saya Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.